Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ja'alana min ahlil iman wa syarafana bi syahri Ramadan. Wassalatu wassalam ala sayyidi waladi adnan sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang pertama-tama, yang paling utama, yang sama-sama kita hormatkan, yang sama-sama kita ta'zimkan, muallimina, ustadzuna, mudirul ma'had, riyadul muhibbin, mata'anallah fituli hayatih. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala panjangkan umur beliau dalam keadaan taat, disehatkan badannya, dimudahkan segala urusannya, dan dikabulkan segala hajat-hajatnya, dan dijadikan keluarga beliau menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, anak-anaknya menjadi anak yang saleh dan salehah. Amin ya rabbal alamin. Salawat berangkaian salam marilah kita haturkan kepada junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita basahkan lisan kita dengan membaca Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina. Puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, dari nikmat iman serta nikmat Islam dan nikmat kesehatan serta nikmat kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang kita cintai ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bulan Ramadan adalah bulan yang paling mulia. Kenapa paling mulia? Karena di dalamnya banyak peristiwa-peristiwa mulia. Sehingga saking mulianya bulan Ramadan, orang yang memuliakan bulan Ramadan menjadi mulia karena memuliakan bulan yang paling mulia. Diceritakan di dalam kitab Fawaidul Mukhtarah, juga diceritakan di dalam kitab Fasatul Majalis, bahwasanya ada seseorang Majusi, ra'al majusiyu ibnahu ya'kulu fi Ramadana bihadratil muslimin, bahwasannya ada seseorang Majusi yang melihat anaknya di siang hari sedang makan, di siang hari di bulan Ramadan sedang memakan, kemudian di hadapan orang-orang muslim. Setelah itu dia melihat, dia panggil anak itu, disuruh pulang. Setelah disuruh pulang, fadarabahu, dia omelin, dia marahi, dia pukul itu anak itu. Waqala, lalu dia berkata, lima la hafidha hurmatal muslimina fi Ramadan. Kenapa kamu tidak menghormati orang-orang muslim di bulan Ramadan? Mereka sedang menahan kelaparan, mereka sedang menahan kehausan, tapi kamu enaknya saja makan, enaknya saja kamu minum. Singkat cerita, dengan kejadian ini beberapa hari kemudian wafatlah seorang Majusi ini, fi dzarikal usbu, masih di pekan yang sama. Artinya wafatnya masih di keadaan dalam bulan Ramadan. Setelah wafat orang Majusi ini, ra'a alimul baladi fil manami, melihatlah orang alim di kampungnya itu bermimpi, artinya melihat di dalam tidurnya bermimpi bahwasannya bertemu dengan orang Majusi ini. Cuman yang membingungkan, bertemu dengan orang Majusi ini wa huwa fil jannah, dia ada di surga orang Majusi ini. Lalu berkata orang alim ini, alassa kunta majusiyan, bukannya kamu ini seorang Majusi? Qala bala, ya benar memang saya seorang Majusi, lakinni lama hadarat wafati, akan tetapi ketika datang wafat kepadaku, artinya ketika sakaratul maut, akramani Allahu, Allah memuliakan aku bil Islam, dengan Islam. Artinya ketika dia sakaratul maut, Allah izinkan lisannya untuk bersahadat sehingga dia masuk Islam. Amalan apa yang bisa seperti ini? Lihtirami syahrul Ramadan, karena memuliakan bulan Ramadan. Orang Majusi saja yang menyembah api bisa mendapatkan kemuliaan dari Allah subhanahu wa ta'ala seperti ini. Seharusnya kita orang Islam lebih pantas lagi mendapatkan kemuliaan seperti ini dari Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, jagalah bulan Ramadan, hormatilah bulan Ramadan dengan kita selalu melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Dikatakan di dalam kitab Ihya Ulumuddin bahwasannya idza salima yaumul jum'ah, apabila selamat hari Jumat, artinya seseorang menjaga diri di hari Jumat, salimatil ayyamu, maka Allah akan jaga dia dalam sepekan.
Wa idza salimati syahrul Ramadan, wa idza salima syahrul Ramadan. Dan apabila seseorang menjaga diri di bulan Ramadan, salimati sanatu, maka Allah akan jaga dia dalam setahun. Arti menjaga diri apa? Yakni menjauhkan semua kemaksiatan, keburukan, dan meningkatkan semua ketaatan. Apalagi kita berada di bulan Ramadan, yang mana pada bulan Ramadan semua amalan Allah lipat gandakan. Pahala sunnah Allah jadikan pahala wajib. Pahala wajib Allah kali lipatkan menjadi 70 kali lipat. Akan tetapi sebaliknya, dosa juga Allah kali lipatkan. Maka tuba li nafsi bitaqwaha, maka beruntunglah bagi seseorang dengan ketakwaannya. Jadi beruntunglah bagi mereka yang selalu melakukan kebaikan, beruntunglah bagi mereka yang selalu melakukan ketaatan, dan merugilah bagi mereka yang selalu melakukan kemaksiatan dan kejahatan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan mulia karena di dalamnya ada peristiwa mulia. Salah satu peristiwa mulia di dalam bulan Ramadan yakni nuzulul Quran, yakni turunnya Al-Quran. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinahu minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan di mana diturunkannya Al-Qur'an. Untuk apa Al-Qur'an ini? Hudan lin-nasi, untuk memberikan petunjuk kepada orang-orang, wa bayyinahu minal huda wal furqan, dan untuk membedakan antara mana hak dan mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah. Jadi apabila seseorang membutuhkan petunjuk, maka bacalah Al-Quran. Seseorang membutuhkan obat, maka bacalah Al-Quran, karena Al-Quran ini adalah obat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 82. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Dan kami turunkan daripada Al-Quran wa huwa syifaa'un, sebagai obat, wa rahmatun lil mu'minin, dan sebagai rahmat untuk orang-orang mukmin. Wa nunazzilu, kalau kita lihat di dalam kitab Nahwu, kenapa ini memakai dhamir nahnu mutakallim ma'al ghair? Kalau di dalam kitab Nahwu, nahnu di Al-Quran itu untuk muazzim nafsah, untuk memuliakan diri, karena Allah itu maha mulia, mulia di atasnya mulia, tidak ada yang mulia selain Allah, yang mulia selain Allah hina. Jadi wa nunazzilu, dan kami turunkan Al-Quran daripada Al-Quran, huwa syifaun, itu untuk obat. Syifaun ini kenapa memakai isim nakirah, kenapa enggak memakai isim ma'rifat? Karena obat, kalau syifaun itu memakai isim ma'rifat, hanya obat-obat yang tertentu, bisa jadi hanya untuk penyakit zahir, atau bisa jadi hanya untuk penyakit batin. Akan tetapi syifaun memakai isim nakirah, artinya untuk seluruh penyakit, baik penyakit zahir maupun penyakit batin. Maka obatnya adalah bacaan Al-Quran. Wa rahmatun lil mu'minin, dan untuk rahmat kepada orang-orang mukmin. Jadi apabila kita galau, apabila kita ada masalah, jangan curhat kepada orang yang salah. Apabila kita ngeluh, jangan kita bikin sosmed. Aduh, puyeng banget ini, udah ngondok 15 tahun tapi nggak jadi Habib ini. Ada di sini cita-cita jadi Habib. Jangan cuma Anda, Pak, jangan. Kalau Habib itu apa, keturunan, tidak dengan ilmu. Tapi kalau orang alim itu dengan ilmu. Dan kalau ada masalah itu jangan terlalu dipikirkan. Kenapa? Karena Gus Dur bilang masalah di dunia itu hanya ada dua. Yang pertama, masalah yang bisa diselesaikan. Caranya gimana menghadapinya? Jangan dipikirkan. Kenapa? Karena masalahnya akan selesai. Yang kedua, masalah yang gak akan selesai. Caranya gimana menghadapinya? Jangan juga dipikirkan. Kenapa? Karena percuma kita mikirkan, masalahnya gak selesai-selesai. Betul-betul. Jadi kita fokus saja perbaiki diri, karena hidup ini tentang kita, bukan tentang mereka. Ubur-ubur ikan lele. Cukup sekian leh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.